Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, Hans Victor Sitopo. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai studi kelayakan bisnis. Pada sesi ketiga ini, saya menyajikan materi dengan menggunakan slide PowerPoint lagi untuk memudahkan rekan-rekan sekalian dalam menyerap materi yang akan saya bawakan. Beberapa topik yang akan dibahas pada sesi ketiga ini adalah mengenai berbagai teknik analisa kondisi pasar dan lingkungan produk, analisa SWOT, serta formulasi strategi dengan menggunakan hasil dari berbagai analisa yang telah dilakukan. Harapan saya agar rekan-rekan sekalian dapat menyerap dan memahami hal-hal yang akan saya sajikan dalam materi tuton pada setiap sesi yang ada pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini dengan sebaik-baiknya. Berikut materinya. Temanya adalah penilaian aspek teknikal pada sesi ketiga ini. Aspek teknikal dimulai dengan analisis kondisi pasar ataupun analisis pasar itu sendiri. Kita perlu melakukan analisa perubahan yang terjadi di pasar ataupun calon pasar kita, termasuk para key players alias para pemain utama, kemudian para pemimpin alias para pemimpin market atau market leader, lalu kemudian harga dan biaya, serta kompetisi yang terjadi dalam rencana kegiatan atau bisnis yang akan kita luncurkan namun sedang kita analisa ini. Analisis yang dilakukan harus selengkap mungkin, sehingga secara jelas memberikan gambaran pada kita sendiri ataupun investor mengenai potensi dan peluang pasar, baik itu potential market maupun market niche untuk produk yang ditawarkan. Analisis ini meliputi pertama, tren atau kecenderungan dapat dilihat dari segi sosial, segi teknologi, ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan. Berbagai segi ini memiliki trennya masing-masing, dan kita perlu memahami dan kemudian menganalisisnya. Lalu kemudian kita perlu melakukan market need, alias analisis kebutuhan pasar. Lalu kompetitor analisis atau analisa pesaing. Dan terakhir, sustainable competitive advantage atau analisis terhadap keunggulan bersaing yang kita miliki. Nah, untuk melakukan analisis pasar, kita sebut dengan environmental scanning atau analisis kecenderungan lingkungan. Kita perlu melihat apa yang berubah dalam lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mana? Lingkungan sekitar dari produk yang akan kita pasarkan, baik itu produk barang maupun jasa. Lalu kemudian kita perlu mengetahui bagaimana perubahan ini berdampak pada rencana kegiatan atau bisnis yang sedang kita studi kelayakan. Bisa dilihat dari aspek politik, teknologi, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Semuanya merupakan faktor yang saling terkait dan berhubungan. Artinya, kita tidak bisa hanya fokus pada salah satu aspek saja, namun kita harus memperhatikan dan sungguh-sungguh memperhitungkan setiap aspek yang ada di lingkungan produk kita tersebut. Untuk analisis kebutuhan pasar, kita perlu lakukan analisis untuk menggambarkan secara jelas sebenarnya market kita butuh produk seperti apa. Kalau produk kita seperti X atau seperti Y, maka apakah produk yang kita tawarkan ini sungguh-sungguh dibutuhkan oleh pasar? Ini perlu kita analisis terlebih dahulu. Lalu kemudian kita menggambarkan market niche dari produk atau jasa yang ditawarkan jikalau memang produk kita adalah produk yang menyasar market niche tertentu. Perlu kita lihat potensi pasar, seberapa banyak produk atau nilai barang yang dibutuhkan di pasar, jumlah penduduk, pendapatan, daerah negara yang dibuat, dan hal-hal lainnya. Misalkan kita ingin
menghasilkan ataupun ingin menjual produk sepatu di sebuah daerah, maka kita perlu tahu seberapa banyak orang yang akan membutuhkan sepatu yang akan kita jual tersebut. Berapa jumlah penduduknya di daerah tersebut. Katakanlah kita ingin memasarkan atau menjual sepatu di daerah, katakanlah Kalimantan Timur. Kita perlu tahu berapa jumlah penduduk di sana. Berapa pendapatan per kapita di sana. Pendapatan dari masyarakat di sana rata-rata sebulan dan setahun. Lalu kemudian daerah atau negara yang dijadikan tempat pembuatan produk sepatu kita di mana? Apakah jauh dari Kalimantan Timur atau dekat? Karena itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi biaya produksi dan biaya pengiriman barangnya nanti. Dan hal-hal lainnya. Lalu kemudian kita perlu mengetahui juga peluang pasar. Apakah harga di pasar lebih murah? Apakah harga kita lebih murah? Lalu kemudian apakah kualitas kita lebih baik daripada sepatu yang mungkin sudah ada di daerah tersebut? Lalu apakah kita memang menawarkan produk yang sama sekali baru misalnya? Lalu apakah kita memiliki sistem pengiriman yang lebih cepat? Misalkan kita bekerja sama dengan salah satu brand untuk logistik, misalnya yang warna merah atau warna hijau, yang manapun bisa, dan lain sebagainya. Sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang telah ada. Itu yang menjadikan produk kita memiliki peluang untuk melakukan penetrasi di pasar. Lalu kemudian kita melakukan juga competitor analysis. Kita perlu tahu berapa pesaing yang ada. Dalam hal contoh tadi, kita perlu tahu berapa jumlah merek sepatu yang sudah ada di Kalimantan Timur misalnya. Lalu kemudian apa kekuatan dan kelemahan mereka? Mereka siapa ini? Para pesaing tersebut. Lalu apa yang mendorong kompetisi? Apa yang membuat orang berbondong-bondong untuk membuat sepatu ataupun menjual sepatu di daerah tersebut? Kalau memang di daerah tersebut telah banyak orang yang menjual sepatu. Lalu apa yang menjadi andalan mereka? Ini perlu kita tahu karena apa? Karena pada saat kita memasuki suatu market yang baru, kita adalah pendatang baru yang kemudian akan dilihat oleh para kompetitor yang sudah ada, kompetitor existing. Sehingga kita perlu memahami juga bagaimana keberadaan mereka, kekuatan, kelemahan mereka, sehingga pada saat kita masuk ke market tersebut, kita dapat lebih memahami apa strategi yang perlu kita tempuh untuk memenangkan kompetisi di market tersebut. Lalu kemudian kita melakukan SWOT analysis, yaitu mengelompokkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bisnis menjadi faktor internal. Dalam hal ini merupakan kelebihan ataupun kekuatan dan kelemahan, strength and weakness. Lalu kemudian kita perlu memahami bagaimana faktor eksternal. Dalam hal ini adalah opportunities and threats, yaitu peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh produk kita nanti. Kita akan jelaskan satu persatu. Strength, yaitu mengidentifikasi kemampuan yang kita miliki, kekuatan, kelebihan untuk dapat mencapai tujuan. Mengidentifikasi kompetensi spesial kita yang tidak dimiliki oleh para pesaing kita. Itu merupakan sebuah kekuatan kita. Lalu kemudian mempertahankan keunggulan bersaing terjadi jika pesaing tidak dapat meniru kompetensi spesial kita. Lalu weaknesses adalah apa? Adalah kemampuan atau suatu fitur ya, yang belum atau tidak kita miliki untuk mencapai tujuan. Misalnya harga kita terlalu tinggi dibandingkan harga market. Itu adalah weaknesses kita. Sehingga dengan demikian kita perlu untuk mengidentifikasi kompetensi spesial para pesaing kita. Nah, caranya menetralisir kekurangan kita adalah pertama dengan mengoreksi, meminimalisasi, atau bahkan menghindari segala kelemahan-kelemahan kita. Tapi yang intinya adalah segala kelemahan kita harus dapat diselesaikan dengan baik. Jangan dibiarkan terus ada, karena itu akan menghambat pertumbuhan bisnis kita. Lalu kemudian opportunities, yaitu faktor peluang yang timbul di lingkungan eksternal kita. Jika peluang terlewatkan, maka besar kemungkinannya para pesaing akan memanfaatkan. Ingat, peluang itu dapat diambil oleh siapapun juga, baik oleh kita maupun para pesaing. Siapa cepat, dia dapat. Lalu kemudian terakhir adalah threats, yaitu kondisi yang ada di luar yang dapat mempengaruhi usaha kita atau bisnis kita atau produk kita secara negatif. Dan hal ini dapat dinetralisir dengan apa? Dengan manajemen yang baik atau yang menghindari tantangan. Jika tantangan yang ada sangat kuat, mungkin perlu adanya
reorientasi kegiatan atau usaha atau perubahan arah usaha bisnis kita. Lalu kemudian kita masuk ke analisis keunggulan bersaing. Elemen-elemen dalam keunggulan bersaing ini yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah potensi keunggulan bersaing, baik itu keahlian, teknologi, sumber daya, dan lain-lain. Jikalau misalkan kita memiliki sumber daya manusia yang murah biayanya misalnya, namun memiliki skill yang tinggi misalnya, maka itu merupakan elemen keunggulan bersaing kita dibanding dengan para pesaing. Lalu kemudian posisi keunggulan bersaing kita, kapan dan di mana, serta bagaimana kita bersaing. Apakah kita memang hanya ingin bertempur di market yang sedang turun, misalnya, atau kita ingin bertempur di market yang sedang naik? Perlu kita jelaskan, perlu kita analisis. Lalu kemudian kinerja yang dihasilkan, bagaimana kepuasan, loyalitas, market share, dan keuntungan. Lalu kemudian dari semua hal tadi yang sudah kita lakukan, kita perlu memformulasikan suatu strategi yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran, produksi, dan fundingnya atau pembiayaan yang dijabarkan dalam rencana pemasaran, rencana produksi, dan pembiayaan. Perencanaan strategis dimulai dengan penentuan tujuan. Apa tujuan yang akan hendak kita capai melalui produk kita? Sampai di mana kita akan terus memperjuangkan produk kita tersebut. Itu merupakan sesuatu yang harus diperjelas oleh bisnis kita. Tujuan atau sasaran menyatakan apa yang akan diraih dan kapan hasil dapat diperoleh. Strategi menyatakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Artinya, tujuan dan sasaran harus lebih dulu ada sebelum strategi. Karena strategi akan menyatakan apa dan bagaimana kita dapat mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Berikut slide terakhir, saya akhiri. Seperti biasa, saya tidak akan pernah alpa mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk bisa aktif dalam forum diskusi. Semoga di kelas ini, rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Saya Hans. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.